Ngakak, minta dana IKN dialihkan ke subsidi BBM, kader PKS kena skakmat Susi Pujiastuti. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Nafsu gede tapi tenaga kurang. Begitu kalimat yang tepat untuk menggambarkan Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS. Bagaimana tidak, sejak dulu kala partai ini pengen banget jadi partai penguasa di negeri ini, tapi gak jadi-jadi. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana kala itu tahun 2018 PKS menawarkan capres banyak banget, yakni 9 orang. Hanya saja lucunya ke-9 orang itu gak ada yang berkualitas. Kita lihat saja misalnya ada Tifatul Sembiring. Orang ini kan munafik ya, sosokan mau melawan pornografi padahal dia sendiri pernah ketahuan follow akun porno oleh netizen. Kemudian ada juga Mardhani Alisera yang turut ditawarkan oleh PKS sebagai capres atau cawapres. Ini yang lebih lucu lagi, diusulkan jadi bakal cawagup DKI saja ditolak mentah-mentah oleh Gerindra, apalagi jadi capres. Dia pede pula bakal diusung oleh partai lain sembari mempopulerkan tagar 2019 ganti presiden. Terakhir bukannya jadi presiden beneran, Mardhani malah hanya mendapatkan jatah sebagai wakil ketua BPN Prabowo Sandi. Selanjutnya PKS juga pernah pengen banget mendapatkan kursi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Sampai-sampai mengancam Gerindra segala akan mematikan mesin partai untuk Prabowo jika jabatan itu tidak diberikan kepada mereka kala itu. Namun gak maulah Gerindra memberikan jabatan yang sangat prestisius tersebut. Karena yang paling banyak keluar dana di Pilkada DKI 2017 kan kadernya Sandi, bukan Anies, bukan pula kader PKS. Di samping itu PKS juga sudah mendapatkan jatah 500 miliar rupiah dari Sandi. Masa mau minta jabatan lagi? Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, kursi DKI 2 itu gagal didapatkan oleh PKS. Nah, baru-baru ini PKS turut menggugat presidential threshold 20% supaya kadernya bisa nyapres tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Lantaran selama ini kalau PKS berkoalisi dengan partai lain, pasti bukan kadernya yang diusung sebagai capres maupun cawapres, melainkan kader partai lain. Hanya saja sepertinya gugatan itu bakal ditolak juga karena PKS salah satu partai yang turut membahas undang-undang pemilu yang mereka gugat tersebut. Di samping itu berkas gugatan yang diserahkan tidak lengkap, tidak memuat bukti gugatan secara utuh, hingga disuruh diperbaiki oleh Hakim MK. Kalau semboyan petugas pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, maka semboyan PKS adalah pantang berhenti berusaha sebelum berkuasa. Teranyar yang dilakukan oleh partai ini adalah meminta pemerintah menyetop anggaran Ibu Kota Negara atau IKN yang dialihkan untuk menambah subsidi BBM, Pertalite, dan biosolar. Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga kereta cepat Jakarta Padalarang, akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari 152,2 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah, ujar Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto. Tidak lupa pula anak buah Ahmad Sayhu itu berniat menggagalkan IKN dengan mengatakannya tidak terlalu urgent. Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu, ya sudah di stop saja. Ini pandangan kami. Misalnya proyek IKN baru kalau nggak urgensi ya hentikan. Juga proyek kereta cepat, kenapa harus tergesa-gesa gitu? Lanjutnya lagi dengan nada gak ada akhlak. Tidak terlalu urgent bagaimana kalau Jakarta banjir terus, kemudian mengalami krisis air bersih dan ada ex-FPI di sana? Untuk lebih jelasnya berikut urgensi pemindahan ibu kota negara tersebut. Lalu, apa hubungan pernyataan PKS meminta dana IKN dialihkan untuk subsidi BBM itu dengan kekuasaan? Sebenarnya PKS mah mana peduli dengan subsidi BBM. Lah sekarang BBM kan memang disubsidi kok. Gak ada tuh mereka kasih apresiasi ke pemerintah sebagai pemberi subsidi. Yang ada mereka malah cari masalah baru dengan meminta anggaran IKN dialihkan untuk subsidi BBM. Yang ini tujuannya sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan ceruk suara. Pertama, dari mereka yang mudah terkecoh dengan kata-kata. Karena apa yang disampaikan PKS itu seolah-olah berpihak kepada rakyat.
Padahal aslinya PKS baru bisa ngomong, Jokowi sudah memberikan subsidi dalam jumlah yang sangat besar kepada masyarakat. Kedua, dari mereka yang tidak setuju ibu kota dipindahkan. Karena dengan IKN tidak di Jakarta lagi, sudah bisa dipastikan akan ada orang-orang yang terganggu kekuasaannya, usahanya, dan lain-lain. Termasuk beberapa ASN yang takut mau dipindahkan ke IKN. Mereka-mereka inilah yang diharapkan menjadi pemilih PKS ke depannya. PKS juga sebenarnya gak terlalu peduli IKN mau pindah atau tidak. Tapi yang ada di pikiran mereka sekarang, bagaimana caranya mendapat suara sebanyak mungkin pada pemilu 2024 mendatang, sehingga bisa menjadi partai penguasa. Salah satunya adalah dengan cara menunggangi isu IKN ini. Hanya saja seolah tidak direstui oleh alam, pernyataan kader PKS yang hendak anggaran IKN dialihkan untuk subsidi BBM, salah satunya solar itu, malah diskakmat oleh mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Subsidi BBM tidak sehat. Kalau solar, bahkan dengan adanya aturan tangkap terukur, malah kapal-kapal ikan besar, eks asing dan lain-lain akan melaut. Dan subsidi solar sebagian akan mensubsidi pencurian ikan, ujar Susi melalui akun Twitternya @susipujiastuti. Cadas. Pertanyaannya, apakah PKS menginginkan dana IKN digunakan untuk mensubsidi pencuri ikan? Hanya Mardani Alisera, Hidayat Nur Wahid dan Uhti serta Ahwat PKS lah yang tahu. Memang untuk saat ini pemerintah belum memutuskan mau mengurangi ataupun menghapus subsidi BBM lantaran perekonomian Indonesia baru saja hendak bangkit pasca dihantam pandemi corona. Akan tetapi Pertamina juga sudah berusaha agar subsidi BBM tepat sasaran, seperti dengan memperketat pengawasan di SPBU dengan menerapkan sistem digitalisasi dan pemasangan kamera pengintai di SPBU. Kemudian mobil tangki pengangkut BBM juga dipasang GPS dalam rangka untuk memantau keberadaannya di mana, sehingga jika ada mobil berhenti di tempat yang tidak wajar cepat ketahuan. Begitupun dengan proses penyaluran, terpantau dengan ketat melalui aplikasi atau teknologi berbasis digital. Memang sih masih ada warga yang nakal, tidak layak dapat BBM bersubsidi tapi masih juga dapat. Namun setidaknya angka itu sekarang sudah banyak berkurang. Lagian juga kalau PKS memang pro rakyat, berani nggak mengusulkan pemotongan anggaran DPR dan dialihkan untuk subsidi BBM? Pasti nggak akan mau kan? PKS mah namanya saja partai dakwah, tapi kelakuan kadernya kadang licik juga. Bagaimana menurut Anda?